Halo guys, kembali lagi dengan Renaldi Review. Oke, di kesempatan video kali ini kita akan ngebahas TWS dengan budget di under 200.000, tapi kita cari yang udah ada fitur Active Noise Cancellation. Nah, yang kita bahas fokus utamanya di sini adalah ANC mana yang paling kedap, yang paling enak untuk di budget under 200 ribuan. Untuk kandidatnya ya, untuk pilihannya di sini aku udah pilihkan ada 4 TWS. Si Baseos ini kalau untuk harganya itu 230, tapi di beberapa kesempatan kalau ada event kalian bisa dapat di harga kurang dari 200.000. Makanya di sini untuk Baseos ku masukkan juga. Nah, yang pertama di sini ada dari Venson Ecolate E11 yang Pro yang sudah support ANC, sudah ada aplikasinya juga. Yang kedua, di sini ada dari OLED seri yang T11NC, sama di sini juga sudah ada aplikasinya. Dan yang selanjutnya, di sini ada Vivan GT6, sudah ada ANC tapi nggak ada aplikasi. Dan yang terakhir yaitu dari Baseos Bass BP1NC. Seperti yang aku bilang di awal tadi, untuk Baseos ini memang untuk harganya itu sebenarnya kalau ada event doang ya dapat di bawah 200, untuk harga aslinya itu 230 ribuan. Untuk promonya biasanya jadi 213, 217, pokoknya di 210 naik dikit ya. Tapi kalau di kesempatan kalau semisal ada event tertentu gitu dia bisa sampai menyentuh di harga 180, 175 guys. Makanya di sini kita ikut sertakan untuk TWS dari Baseos BP1NC ini. Oke, kita akan langsung ngebahas untuk keempat TWS ini, mulai dari spesifikasinya, kemudian suara TWS-nya, kemudian baterainya, ya spesifikasi termasuk dengan baterai itu tadi ya. Terus mikrofon, tes mikrofon, sama fitur ANC, sama fitur Active Noise Cancellation, atau topik utama di video kali ini, yaitu kita akan membahas ANC mana yang paling kedap. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari TWS Venson Ecolate E11 yang tipe Pro ini. Venson Ecolate E11 yang Pro, TWS ini sudah connect aplikasi. Nama aplikasinya dia pakai ini ya, nama brandnya yaitu Venson. Kalian bisa cari untuk aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Silahkan kalian unduh kalau memang kalian punya TWS Venson ini. Ya, untuk spesifikasinya dia sudah menggunakan versi Bluetooth 6.0. Kemudian sudah terverifikasi waterproof IPX4, sehingga kalau kena air keringat, kena air hujan ini aman banget. Kalau kalian mau pakai buat hujan-hujanan, mau pakai buat olahraga, aman, nggak ada kendala. Untuk TWS-nya seperti ini ya. Nih, TWS-nya sudah aku ambil. Untuk pilihan warna ini cuma ada 2 untuk di seri yang Pro, beda dengan seri yang Plus yang warnanya lebih banyak. Kalau untuk seri yang Pro ini dia cuma ada 2 warna. Yang pertama ada warna hitam sama ada warna putih. Untuk material dari TWS Venson Ecolate E11 Pro ini terbuat dari material ABS. Untuk airbagnya dia seperti ini bentukannya, fittingannya nyaman, touch control di bagian depan, sehingga kalau kalian mau pakai buat rebahan ini akan aman, nyaman, gak bakal kena sentuh-sentuh yang gak sengaja. Dan sudah dilengkapi dengan driver ukuran 13 mm. Untuk airbagnya kalian bisa pakai secara nonstop di 6 jam sampai di 7 jam dengan kapasitas baterai di 35 mAh. Kalau untuk charging case-nya ini dia sampai di 30 jam dengan kapasitas di 300 mAh. Untuk pengecasannya dia bisa menggunakan 2 pengecasan sekaligus, bisa secara wireless dan juga bisa secara menggunakan kabel cas Type-C kayak gini atau secara wired ya guys ya. Nah, ini kalau semisal mau cas pakai kabel Type-C-nya, nanti di setiap pembelian itu udah dapat kabel cas Type-C, tinggal colok aja. Tapi kalau mau ngecas pakai wired atau kalau ngecas mau pakai wireless charging, kalau semisal kalian punya docknya ya silahkan dipakai. Tapi karena di sini aku nggak punya, jadi aku belum bisa praktekin ke kalian. Tapi untuk fitur wireless chargingnya ini berfungsi ya, bukan gimmick. Karena di beberapa review-review teman-teman yang lain memang bisa digunakan. Di TWS ini untuk drivernya tadi menggunakan driver ukuran 13 mm. Nah, kalau untuk karakter suaranya lebih ke arah yang cenderung kalem, santai,
Bassnya itu bukan tipikal bass yang nonjol gede, tapi tetap rapih, enak ya. Bassnya walaupun bukan bass yang dominan, bassnya itu sedang-sedang aja, kalem gitu. Dengan vokal yang jernih, vokalnya berasa jernih, berada di tengah-tengah kepala. Kalau untuk treble-nya dia main treble yang aman, warm. Jadi nggak nusuk ya, nggak terlalu menusuk walaupun kalian pakai volume kenceng sekalipun. Untuk soundstack-nya dia nggak terlalu luas, nggak terlalu lebar, tapi ya cukup pas ya. Mengingat dengan budget segini, ini menurutku udah oke untuk soundstack dari TWS Venson Ecolate E11 Pro. Yang selanjutnya ANC atau topik utama kita, ANC dari TWS Venson Ecolate E11 Pro ini dia support hingga di minus 25 desibel. Nggak berasa tipis banget, tapi ya cuman bisa ngeredus kayak suara-suara angin doang, suara-suara kipas angin. Kalau untuk suara-suara frekuensi yang high gitu masih berasa masuk ke telinga. ANC di Venson ini tergolong apa ya, ringan, nggak sampai tebel banget tapi juga nggak tipis-tipis banget. Nah seperti itu untuk ANC dari si TWS Venson Ecolate E11 yang Pro ini. Yang kedua yaitu Oleg T11NC. Oleg T11NC ini dia sudah support aplikasi. Nama aplikasinya itu Smart TWS. Nah untuk Oleg ini nggak tahu kenapa, padahal Oleg itu ya brand yang udah main audio lumayan lama dan setiap tahun itu sering dapat penghargaan Cellular Awards nih. Bahkan di sini ada tulisan 2023 mereka dapat penghargaan Cellular Awards. Kemarin 2025 kalau nggak salah mereka juga dapat. Tapi untuk aplikasinya dia bukan aplikasi langsung dari Oleg karena aplikasinya menggunakan aplikasi Smart TWS. Mungkin aplikasi Smart TWS ini juga ada di beberapa TWS lainnya atau bisa connect ke beberapa TWS lainnya, bukan cuma Oleg aja. Tapi aku belum nemu. Karena kasus yang seperti ini tuh juga banyak. Ada beberapa TWS yang memang menggunakan bukan dari brandnya, bukan brandnya sendiri bikin aplikasi sehingga bisa dipakai bareng-bareng dengan TWS-TWS yang lain yang memang support aplikasi. Contohnya yang kayak TWS Realfit F3, F2, F2 Max, F2 Pro sama Realfit F3 itu kan dia connect aplikasi, tapi itu juga ada TWS lain yang sama menggunakan aplikasi sama si Realfit ini, yaitu TWS dari ini ya, TWS dari siapa namanya yang kita bahas sebelum video ini guys. Yang sebelum kita bahas video ini, wah aku sedikit lupa. Oh ya, dari Tranyo TM01. Nah itu kan mereka satu aplikasi tapi dua TWS yang berbeda dari brand yang berbeda gitu. Kemungkinan besar di Oleg ini pasti akan terjadi yang seperti itu, tapi aku juga nggak tahu ya. Kita positive thinking aja, ya mudah-mudahan nggak ada. Yang selanjutnya, untuk spesifikasi dari TWS Oleg T11NC ini cuy. Untuk TWS Oleg T11NC ini dia menggunakan versi Bluetooth-nya 5.3. Untuk waterproof IPX-nya sudah terverifikasi di IPX4. Jadi kalau mau dipakai buat hujan-hujanan itu aman banget, nggak ada kendala. Untuk TWS-nya seperti ini ya. Nah, ini TWS-nya seperti ini. Untuk bahannya terbuat dari material ABS ya, ABS PVC kertas. Secara keseluruhan dia finishingnya glossy. Kalau si Venson tadi kan finishingnya dop seperti ini ya, nggak terlalu ya nggak glossy gitu, maksudnya nggak memantulkan cahaya. Kalau di seri Oleg ini atau di TWS dari brand Oleg seri T11NC ini dia menggunakan finishing glossy. Jadi minusnya apa kalau glossy? Minusnya ya gampang baret. Ini pun udah baret punya aku ya. Padahal ini TWS yang ku pakai itu nggak terlalu brutal, pemakaiannya jarang-jarang aja juga. Tapi lihat di sini udah baret-baretnya lumayan banyak. Plusnya apa? Ya plusnya ya bagus aja, kelihatan berkilau gitu ya. Untuk minusnya seperti yang aku bilang di awal tadi. Yang selanjutnya kalau kita buka dalamnya seperti ini. Untuk airbudnya dia menggunakan ukuran driver di 13. Sama dengan Venson tadi, Venson. Apakah suaranya akan sama? Tentunya pasti ada perbedaan ya. Beda banget kalau si Venson tadi kan lebih ke arah yang kalem, santai, vokal jernih, treble warm, nggak sampai tajam. Walaupun cukup jernih ya untuk si treble Venson, tapi nggak sampai tajam, nggak sparkling tajam gitu. Nah kalau untuk si tipe Oleg T11NC ini untuk karakter suaranya itu lebih dominan di area frekuensi low atau suara bassnya. Bassnya itu bener-bener dominan banget, bahkan hampir ngetutup kayak suara-suara yang lain, frekuensi-frekuensi yang lain itu
hampir ketutup dengan suara bassnya. Vokalnya ya berada cukup mundur, vokalnya agak mundur berada di bagian belakang kepala. Untuk treble-nya dia treble yang tinggi ya, treble-nya di boost. Jadi buat apa namanya, dengerin lagu-lagu yang memang frekuensi high-nya kenceng itu pasti akan berasa tajam aja di kuping. Jadi kalau pakai TWS ini aku saranin jangan pakai volume yang kenceng-kenceng banget ya, karena nanti untuk frekuensi high-nya atau treble-nya itu tadi bikin sakit telinga lama-lama. OLED ini ya kesannya kalau dipakai emang sedikit madi ya, suaranya itu bener-bener kayak fokus doang di suara bass. Jadi kalau dipakai lama-lama 1 sampai 3 jam pasti aku bakal yakin kalian pakai TWS ini bakal pusing ya, karena memang suara bass yang lebih dominan gitu cuy. Oke, untuk baterainya berapa jam? Baterainya 6 jam sampai 7 jam itu di 35 mAh untuk earbudnya. Kalau untuk case-nya itu di 400 mAh. Case-nya memang lebih gede ya daripada si Venson tadi yang cuma di 300 mAh. Kalau di seri OLED ini dia 400 mAh. Jadi untuk total playtime-nya 35 jam. Untuk ANC di seri OLED T11NC ini lebih bagus ketimbang punya si Venson tadi ya, dia sampai di angka minus 30 desibel. Ya nggak terlalu beda jauh sih sebenarnya, nggak terlalu beda jauh dengan Venson yang cuman bisa ngeredus kayak suara kipas angin yang tipis-tipis, suara-suara yang kenceng kayak suara apa namanya, piring pecah atau gelas jatuh, atau suara benturan-benturan apa namanya ini kayak sendok jatuh, itu masih kerasa jelas ya, masih masuk ya, masih belum bisa diredus. Tapi ya lumayan lebih bagus ketimbang punya si Venson EcoLed E11 Pro. Untuk garansinya ini ada 12 bulan ya cuy. Untuk garansi dari OLED ini 12 bulan. Kalau yang Venson tadi aku belum sebutin ya, garansinya di 2 tahun ya, 24 bulan. 24 bulan atau 2 tahun. Yang selanjutnya kita bahas dari Vivan GT6, GT6. Dari segi packagingnya wah menarik banget ya. Ini ada ceweknya, AI sih ini kayaknya. Ini ditulis di sini ada ANC ya. Nah, TWS-nya seperti ini cuy. Jadi Vivan GT6 atau GT6 ini dia tidak support aplikasi. Jadi kalau semisal kalian mau nyari, wah ini aplikasinya apa nih TWS Vivan, nggak ada cuy ya, nggak bakal nemu karena emang nggak support aplikasi. Terus gimana nanti ANC-nya? ANC-nya itu cara mengaktifkannya lewat touch control-nya ya cuy. Kita bahas terlebih dahulu untuk spesifikasinya. Oke, kita bahas terlebih dahulu untuk spesifikasinya cuy. Untuk Vivan GT6 ini dia menggunakan versi Bluetooth di 5.4 atau 5.4 dan juga sudah terverifikasi waterproof IPX5. Ya, waterproof IPX5 dipakai buat olahraga aman dan sudah aku tes memang aman, gak ada kendala, suaranya nggak bakal macet-macet atau kecil sebelah waktu kena air keringat, nggak ada kendala seperti itu sama sekali, nggak ada ya, karena sudah IPX5, IPX4 itu udah aman, IPX4 udah aman, apalagi IPX5. Untuk materialnya terbuat dari bahan ABS seperti ini, desainnya cukup cakep. Di bagian depan ada indikator baterai seperti ini, digital. Beda dengan seri yang Venson tadi yang nggak ada ya, OLED pun juga nggak ada menggunakan indikator berupa RGB ya, sama kayak si Venson tadi dia pakainya RGB. Kalau di Vivan ini menggunakan LED display seperti ini, jadi akan lebih mudah ngedeteksi baterainya sisa di berapa persen. Nah, untuk earbudnya ini kalian bisa pakai secara nonstop di 6 jam sampai di 7 jam. Nggak beda jauh dengan versi TWS dari Venson ataupun dari OLED. Karena emang kapasitas earbudnya itu di 35 mAh. Kalau untuk case-nya ini lebih sedikit ketimbang punya si OLED T11NC yaitu 300 mAh. Tapi bisa kalian pakai hingga di 40 jam. Tentunya 40 jam itu dikurangi dengan 6 jam tadi ya. Kalau si Vivan ini dikurangi, case-nya bisa dipakai 32 jam. Nah, untuk drivernya ini dia menggunakan ukuran yang sama persis dengan TWS sebelumnya yaitu Venson sama si OLED tadi menggunakan driver ukuran 13 mm. Apakah suaranya akan sama? Tentu aja beda. Ya, tentu aja beda. Walaupun drivernya ukurannya sama, tuningannya beda. Untuk tuningan Vivan GT6 ini
Suara bassnya enak, nyaman, pas, nggak berasa besar banget, cukup fun di telinga, fun, enak, nyaman ya. Dengan suara vokal yang berada di depan, jernih, ya, nggak jelek, nggak sibilance. Ya. Terus untuk suara treble-nya terang, sparkling, walaupun pakai volume kencang sekalipun kalian pasti bakal betah ya, jernih nggak sampai tajam. Yang selanjutnya, suara TWS ini kesannya itu rapih ya, kesannya itu rapih, enak. Kalau kalian mau pakai buat dengerin lagu-lagu pop, rock, akustik, jazz itu cocok banget, pasti bakal cocok banget ya, karena emang TWS-nya itu karakternya untuk suaranya seperti itu ya cuy ya. Suaranya tuh fun, nyaman di kuping, bassnya nggak berlebihan. Ini lebih bagus ya untuk karakternya TWS Vivan GT6 ini. Menurut aku pribadi mulai dari powernya, mulai dari suaranya ya. Terus untuk apa namanya kejelasan suaranya itu lebih bagus ketimbang dari Venson atau dari Oleg T11NC. Lebih rapih, enak. Cuman yang perlu diperhatikan ya di fittingannya emang agak bervolume ya, agak bervolume aja guys. Tapi aku pakai sih masih aman-aman aja karena emang kupingku ini bukan tipikal kuping yang kecil slim gitu. Kupingku ya sedengan, jadi pakai TWS ini masih enak, masih nyaman walaupun agak bervolume bulky gitu aja. Nah, untuk ANC-nya. ANC-nya di sini memang tidak disebutkan berapa desibel. Tidak ada patokan angkanya, tidak ada patokan angka nih berapa desibel. Tapi setelah aku pakai Vivan GT6 ini, ANC-nya lebih bagus ketimbang Oleg T11NC ataupun Venson E11 Pro. Jadi ini versi lebih cakepnya ya, lebih natural, lebih enak. Mungkin kebantu juga dengan fittingannya yang bervolume ya, agak bulky, makanya ANC-nya lebih kedap ketimbang Venson ataupun dari Oleg T11NC. Oke, yang selanjutnya guys, kita bahas yang terakhir dari Baseus Bass BP1NC. Kita akan langsung bahas aja nih TWS ya. Oh, sebelumnya tadi Vivan GT6 pakai 4 mikrofon sama ada garansi selama 12 bulan. Kalau ini pakai 2 mikrofon garansi di 12 bulan. Kalau ini pakai 2 mikrofon garansi di 24 bulan atau 2 tahun. Ini untuk si Baseus. Kita bahas dari segi spesifikasinya dulu ya. Menggunakan versi Bluetooth 6.0, latensinya lebih tipis, lebih ringan ketimbang Venson, ketimbang Oleg, ketimbang Vivan GT6. Walaupun Venson tadi sama menggunakan versi Bluetooth 6.0, tapi 6.0-nya itu lebih tipis, lebih ringan punya si Baseus BP1NC. Bentar kita tata terlebih dahulu ya, ini biar nggak semrawut aja. Oke, kita bahas lagi cuy, kita lanjut. TWS ini sudah terverifikasi waterproof IP55, jadi kena air keringat, kena air hujan, nggak sengaja cemplung kobokan, aman banget karena emang lemnya dikasih apa di bagian sebelum PCB-nya itu benar-benar dikasih seal lem yang tebel, makanya ini aman banget kalau semisal kecemplung kolam pun nggak ada kendala cuy ya, nggak ada kendala. Materialnya terbuat dari material ABS plus PVC paper, ini cakep banget sih, finishingnya dia glossy, tapi glossy-nya nggak nggak seaneh kayak punya si Oleg ini. Nggak tahu nih, Oleg ini glossy tapi bahannya tuh cepet banget kotor, maksudnya cepet banget baret-baret. Tapi di seri Baseus ini walaupun dia glossy tapi nggak cepet baret cuy, padahal pemakaiannya sama, bukan pemakaian tipikal brutal ya, cuman dipakai buat pajangan kalau aku lagi live stream gitu doang. Nggak tahu ini kenapa ya, nggak tahu juga. Yang selanjutnya baterainya ini paling badak ketimbang TWS yang ada di sini. Kapasitasnya paling gede ada di 500 mAh, sehingga kalau kalian pakai secara nonstop lifetime case-nya 41 jam. Kalau untuk airbud-nya di 35 mAh sama dengan TWS sebelumnya, untuk airbud-nya rata-rata di 35 mAh. Jadi 6 jam sampai 7 jam. Untuk drivernya dia pakai ukuran driver di 12 mm cuy. Apakah suaranya akan jauh lebih buruk daripada ukuran 13 mm? Ya tentu aja beda. Tuningan ya, tergantung tuningan. Tuningan dari suara Baseus BP1NC ini suaranya hampir sama persis dengan seri yang sebelumnya, yaitu Vivan ya, seri dengan yang seri ini Vivan GT6 berarti Vivan GT66 ya. Vivan GT6 aja. Ya, bassnya panci, bassnya itu tipikal bass yang panci,
enak, kedengarannya nyaman, nggak bikin apa lama-lama dipakai lama-lama tuh nggak bikin pusing. Kemudian vokalnya berasa di depan, nggak terlalu ketutup dengan suara bassnya, nggak tertutup dengan suara bass. Yang membedakan dengan Vivan tadi di sini untuk frekuensi midnya atau vokalnya itu lebih rapih, suara-suaranya itu lebih detail, lebih enak ya karena memang treble-nya juga bagus, treble-nya jernih dan tidak tajam. Jadi kalau semisal kayak suara-suara frekuensi atau suara-suara partikel kecil tuh bener-bener detail, gak berasa kotor. Suara-suara genjrengan gitar tuh jelas ya, jelas itu. Oh ini genjrengan gitar, oh ini suara ini, oh ini suara ini gitu ya. Pokoknya jelas banget suara simbal jelas. Pokoknya suaranya lebih rapih, lebih clear, lebih jernih ya, ketimbang si Vivan walaupun karakternya itu hampir sama cuman lebih bagus di Baseus BP1NC ini cuy. Yang selanjutnya yaitu ANC-nya. Ya ini poin utama. ANC dari Baseus Bass BP1NC ini menggunakan ANC minus 43 desibel ya. 43 desibel sebenarnya di minus ini kan udah angka paling tinggi ya daripada Vivan, daripada Oleg, daripada Vanson. Oh, Vivan tadi kan tidak disebutin ya. Daripada Vanson sama Oleg ya. Kalau Vanson kan tadi 25, kalau di sini 30 ya, 30 desibel. Ini 43 desibel itu udah setara dengan ANC punya Soundcore R50NC. Tapi ANC-nya ini lumayan ya, nggak terlalu tebel banget ya, nggak setebel kayak si R50INC. Kalau menurut aku pribadi setelah kurasakan di kupengku ini hampir sama kayak Vivan Infinity GT6 ini. Hampir sama ya, hampir sama, nggak beda jauh. Ya memang agak ya tipis doang bedanya, hampir sama persis lagi, sama persis ya walaupun minus ANC-nya itu yang ini kan nggak kedeteksi berapa. Kalau ini kan minus 43 gitu guys. Ini kalau menurutku secara aku pribadi ku pakein kedua TWS ini di kupengku itu sama cuy. ANC-nya tuh nggak ada perbedaan sama sekali ya. Nggak ada perbedaan, sama persis wes, sama persis. Nah sebelum kita ambil kesimpulan mana ANC yang paling bagus di budget under 200, kita terlebih dahulu tes suara mikrofon dari keempat TWS ini. Nah, cek 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 1 2 3, cek 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 1 2 3. Ini adalah suara mikrofon dari TWS Vanson Ecolet E11 Pro. Cek 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 1 2 3, cek 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 1 2 3. Kalau ini mikrofon dari TWS Oleg T11NC. Nah, ini TWS-nya. Ini untuk case-nya, nah ini untuk earbud-nya aku pasang. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Seperti ini suara mikrofon dari TWS Oleg T11NC cuy. Kalau ini suara mikrofon dari Vivan GT6. Nah ini untuk case-nya, ini earbud-nya aku pakai. Cek 1 2 3, cek 1 2 3. Cek 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 tes 1 2 3, tes 1 2 3. Nah kalau ini suara mikrofon dari TWS Baseus ya BP1NC. Nih TWS-nya lagi kupasang. Nah ini cek 1 2 3, cek 1 2 3. Oke, kita ambil kesimpulan cuy. Kita ambil kesimpulan dari keempat TWS ini mana yang lebih bagus. Mulai dari karakter suaranya, terus kemudian ANC-nya. Kalau untuk karakter suara yang paling bagus dari Baseus yang pertama. Juara satunya Baseus BP1NC. Yang kedua adalah Vivan Infinity GT6. Yang selanjutnya dari Vanson Ecolet E11 Pro, juara ketiga. Kenapa enggak ketiga yang Oleg aja bang? Karena aku pribadi ngerasain di Oleg ini bassnya terlalu dominan, jadi cepat pusing gitu. Di kepala aku tuh berasa kayak gampang bosan aja nih karena terlalu dominan di bagian bassnya. Makanya untuk untuk Vanson ini kita kasih nomor 3 kemudian disusul dengan Oleg. Ya karena itu tadi alasannya bassnya terlalu gede jadi gampang bosen di kuping gitu ya. Kalau mau dipakai buat lagu-lagu populer kurang nyaman ya, kurang nyaman di Oleg T11NC ini cuy. Nah itu untuk dari segi karakter suara. Juara pertama siapa? Baseus, kedua Vivan, ketiga Vanson, keempat Oleg. Untuk ANC-nya siapa yang paling bagus? Siapa juara dari under 200 ANC paling tebel? Tentu yang nomor 1 adalah Vivan dengan Baseus ini.
Vivan dengan Baseus ya. Juara pertama untuk ANC under 200 Vivan dengan Baseus karena emang sama ANC-nya tebel. Yang juara kedua dari Oleg T11NC. Lebih kedap ya ketimbang Vanson. Yang ketiga ya, juara terakhir yaitu dari Vanson Ecolate E11 Pro. Nah, seperti itu guys. Kalau untuk mikrofon kalian bisa simpulkan sendiri. Tadi kita udah tes, silahkan kalian simpulkan menurut kalian mikrofon mana yang bagus. Ya, silahkan kalian simpulkan sendiri aja untuk mikrofonnya cuy. Karena udah aku kasih simulasi harusnya udah bisa ngebandingin mana yang paling bagus gitu ya. Oke, itu dia pembahasan dari TWS under 200 yang udah ada fitur ANC-nya. Mudah-mudahan video kali ini bisa ngebantu teman-teman menjadi sebuah referensi juga, bisa menjadi sebuah pencerahan nyari budget under 200 yang udah ada ANC-nya paling kedap yang mana ya gitu cuy. Seperti biasa nanti untuk link pembelian TWS ini kalau kalian pengen dapetin garansi yang lama, garansi dari official store, kalian bisa check out di link deskripsi. Hitung-hitung juga ngebantu akun ini biar tetap hidup ya, biar bisa beli sampel-sampel yang lain, biar bisa tetap survive gitu guys. Karena kalau nggak ada yang check out lewat nggak ada yang check out lewat deskripsi juga aku nggak dapat komisi sama sekali karena memang akun YouTubeku ini belum monet ya. Silahkan support dengan check out di link deskripsi atau support dengan subscribe channelku. Video ini sekali lagi ya, video ini tidak ada endorse cuy, video ini tidak ada endorse, murni murni pendapatku pribadi setelah ku pakai di kupengku, kesannya seperti itu tadi yang udah kita bahas. Oke, sampai ketemu di videoku berikutnya. Salam satu frekuensi dan adios.